Bapak Gembala Sidang GSKI Salib Kristus Surabaya, yang terkasih Bapak Pendeta Ede. Kalau dilihat dari rekan-rekan yang hadir, ya, secara usia, secara pengalaman, ini adalah senior-senior saya. Karena ada Pak Budi, ada Pak Ede, dan rekan-rekan yang lain. Ini senior-senior saya gitu. Jadi sama sekali tidak bermaksud untuk mengajari jauh dari kesan demikian. Saya benar-benar jadi sungkan menyampaikan begitu melihat wajah-wajah senior-senior saya ini, begitu. Tapi karena sudah diundang berbicara, baiklah saya akan berbicara dengan sebaik-baiknya, dengan sesantun-santunnya. Bapak Ibu, mari kita serahkan pertemuan kita malam hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, siapakah kami sehingga Tuhan begitu mengasihi kami? Di tengah pandemi COVID-19 yang belum menurun kurvanya, Tuhan masih memelihara hidup kami hingga hari ini. Puji Tuhan. Amin. Dan kami serahkan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang terpapar virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkemurahan memberikan kesembuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga-keluarga yang mengalaminya. Bapa, kami berdoa juga untuk keluarga kami sekalian, yang sampai saat ini pun Tuhan terus lindungi, Tuhan terus pelihara, dan kami boleh bertemu malam hari ini di dalam melalui online virtual ini. Tuhan berkati pertemuan kami ini. Berkati dengan kehadiran Tuhan sendiri. Didiklah kami melalui firman-Mu. Bukanlah suara hamba-Mu, tetapi suara Tuhan sendiri yang mendidik kami semua. Oleh karenanya Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mohon Tuhan berbicara atas kami semua. Jauhkan dari hal-hal yang sombong, yang angkuh, dan kiranya Tuhan menjauhkan kami dari keangkuhan, faham teologis yang kami miliki, tetapi kami dapat menempatkan diri kami serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan yang kuat. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan pertemuan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yang terkasih, saya sapa kembali Gembala Sidang GSKI Salib Kristus Surabaya. Yang terkasih Bapak Ede, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan, kepercayaan, pelayanan yang telah diberikan. Terima kasih Pak Franky, terima kasih. Sama-sama Pak Ede. Sekali lagi, ketika saya melihat wajah-wajah rekan-rekan jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, ada Pak Hendro, ada Ibu Juliawati, ada Pak Budi, dan lain-lainnya. Saya tidak menyangka loh Pak Edi. Saya tidak menyangka. Sungguh saya tidak menyangka. Apalagi tadi disebutkan ada teman-teman dari Citra, dari Suko. Waduh, ini makin bertambah sungkan saya, sukacita saya, sungkan saya, hormat saya. Gitu. Apalagi ketika Ibu Juliawati berbicara, berkomunikasi dengan Pak Ede, dengan logat Jawa yang kental. Oh Tuhanku. Oh. Kalau Pak Ede bisa lihat warna jiwa saya saat ini semerah ini, kangennya saya dengan jemaat-jemaat Tuhan di sana. Ya, kita mengucap syukur kalau hingga saat ini Tuhan masih memelihara kita. Amin. Tuhan masih mempercayakan waktu ini untuk kita hidupi dalam kebenaran. Tidak ada hal yang lebih penting daripada menghidupi kebenaran dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, mohon maaf, saya panggil juga Om dan Tante yang saya hormati. Tema yang diberikan
malam hari ini adalah dalam konteks besar adalah hati nurani. Lalu subtemanya adalah ajari dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mungkin firman Tuhan ini bukan buat siapa-siapa. Firman Tuhan ini adalah buat kita secara pribadi. Ajari dirimu sendiri tidak bermaksud untuk menempatkan kalimat itu kepada Bapak Hendro Dwiono. Ajari dirimu sendiri tidak juga disematkan kepada yang terkasih Bapak Yefta atau yang terhormat ya rekan pelayan Tuhan Pak Budiono. Bukan. Tetapi ajari dirimu sendiri adalah kalimat yang ditempatkan untuk kita secara pribadi. Untuk kita masing-masing. Bapak Ibu, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan akan membentuk cara berpikir manusia. Jadi ketika kita melihat, ketika kita mendengar, dan ketika kita merasakan, itu akan membentuk cara berpikir kita. Untuk para kaum marginal atau disabilitas yang memiliki keterbatasan ketiga hal tersebut, maka paradigma atau cara berpikir yang terbentuk di dalam pikirannya tidak semaksimal orang yang normal. Rekan saudara kita yang maaf tunarungu, yang tidak dapat melihat, tunanetra, pasti cara berpikir atau paradigmanya tentu berbeda dengan orang-orang yang normal. Oleh karenanya betapa kita mengucap syukur jika kita sekarang bisa melihat dengan mata yang jelas. Jika kita bisa mendengar suara yang jelas. Dan kita dapat merasakan apa yang ada di sekeliling kita. Itu semua bersinergitas, bersatu menghasilkan sebuah pola pikir. Paradigma atau cara berpikir. Contoh konkretnya, semisal ada orang tua yang memberi pernyataan kepada putra-putrinya, memberi satu nasihat kepada anak-anaknya, demikian. Nah, jangan menikah ya dengan suku tersebut. Jangan cari pasangan dari suku itu. Mengapa? Karena orang-orang dari suku itu temperamental. Cenderung kasar. Jadi tolong cari suami, cari istri. Jangan dari suku itu. Dan ini bukan jadi rahasia lagi, banyak orang tua yang memiliki nasihat seperti ini. Namun apakah salah nasihat ini? Apakah keliru nasihat ini? Tentunya kita harus verifikasi. Mungkin paradigma atau cara berpikir orang tua ini terbentuk. Ketakutan terhadap suku tertentu itu terbentuk melalui cerita orang. Melalui cerita orang. Jadi orang tua ini menyampaikan pernyataan seperti itu karena ia juga mendengar kata orang. Saya keluar sedikit. Vaksinasi COVID akan mulai di akhir November 2020. Pengadaan vaksin COVID bukan merupakan pekerjaan yang sulit. Karena Sinovac, Sinopharm,
Dan beberapa perusahaan AstraZeneca sudah berkomitmen untuk mendatangkan jutaan vaksin COVID-19 ke negara Indonesia. Tetapi yang menjadi kendala besar adalah banyak masyarakat kita, menurut penelitian sekitar ada 26,7% yang antipati terhadap vaksinasi ini. Katanya vaksin ini tidak halal. Kalau disuntik kita jadi haram. Bapak Ibu, saya tidak berbicara satu keyakinan agama tertentu, tapi ini benar-benar sebuah penelitian ilmiah. Mengapa 27, sekian persen itu antipati terhadap vaksin ini dikarenakan katanya tidak halal? Karena kata orang. Jadi ketika ia mendengar sesuatu dari kata orang, akan terbentuk satu cara berpikir. Sehingga pekerjaan rumah pemerintah adalah bagaimana sejak awal November mulai melakukan komunikasi publik. Komunikasi ke akar rumput. Agar warga negara Indonesia yang 27% dan tidak tertutup kemungkinan akan membesar jika tidak dibiarkan, itu akan menolak vaksinasi ini. Dan jika vaksinasi ini tertolak sedemikian besarnya, maka vaksinasi itu akan terganggu. Kenapa? Karena 27, sekian persen itu akan terjadi perkembangan COVID yang luar biasa. Dan makanya kita berdoa agar segala perencanaan pemerintah dapat berjalan dengan baik, agar supaya saya dapat ke Surabaya lagi. Bapak Ibu, kata orang. Saya berharap Bapak Ibu masih mengingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya menjawab Tuhan Yesus seraya berkata, kata orang banyak engkau adalah Elia. Kata orang banyak engkau adalah nabi yang akan datang. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti mempertanyakan hal demikian. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, baiklah jika demikian. Kalau kata kamu sendiri, siapa aku? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengetahui atau paham tentang teologi atau ilmu tentang Tuhan atau ilmu tentang Allah adalah satu bagian. Tetapi jangan berhenti di tatanan hanya pengetahuan belaka. Kita harus benar-benar mengetahui kebenaran itu. Kebenaran bukan sekedar narasi. Kebenaran bukan sekedar deskripsi. Kebenaran itu bukan sekedar kajian-kajian teologis. Tetapi kebenaran itu harus diverifikasi melalui pernyataan kehidupan yang konkret. Makanya Tuhan ingin untuk mengetahui posisi beliau di hadapan murid-murid. Nah, kita kembali ke pokok masalah. Pola pikir seseorang terbentuk dari apa yang didengar, dari apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan. Orang tua tadi memiliki pernyataan demikian karena ia mendengar kata orang. Atau juga orang tua ini melihat fenomena KDRT yang dilakukan oleh suku tersebut. Jadi terbentuklah satu pola pikir benar-benar bahwa suku tersebut terkesan kasar dan temperamental. Atau juga nasihat itu dapat berasal dari perasaan orang tua, intuisi atau asumsi ketika melihat wajah orang dari suku tersebut. Orang Barat bilang, please do not judge the book by the cover. Jangan menilai buku dari covernya. Tapi inilah yang terjadi. Coba saja ketika
saya sekarang berkhotbah kira-kira lalu saya berjambang, wah kumisnya kemana-mana, mohon maaf wajahnya tidak rapi, pasti Bapak Ibu akan berpikir, ini Pak Frankie berantakan amat ya orangnya. Karena bagaimanapun penampakan akan memberikan satu kesan. Kesan pertama itu kan sangat menentukan. Dan orang tua ini begitu menangkap kesan itu, menangkap penampakan itu, maka berasumsi. Orang tua sering menyatakan hal ini kepada putra-putrinya. Atau jangan sekolah di sana, sekolah saja di sini. Jangan ambil perguruan tinggi di sana, karena begini, begitu, begini, begitu. Itu karena dia mendengar dari orang lain. Ya, belum lama ini ada seorang jemaat bertanya kepada kami, kira-kira perguruan tinggi mana yang paling benar? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Perguruan tinggi yang paling benar, maksudnya ada perguruan tinggi yang salah maksudnya? Lalu begitu pertanyaan berlangsung, ternyata ibu ini sudah memiliki pengalaman atau cerita kata orang bahwa beberapa perguruan tinggi itu tidak baik pergaulannya. Nah, sekali lagi apa yang dilihat, didengar, dirasa, itu akan membentuk sebuah pola pikir. Oleh karenanya, hati-hatilah dalam melihat. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam mendengar. Dan firman Tuhan katakan, cepatlah mendengar, lambatlah berkata-kata. Artinya hati-hatilah menggunakan panca indera kita tersebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, cara berpikir yang menggeneralisir atau yang menyamaratakan perbuatan segelintir orang dengan keseluruhan manusia yang ada di dalam suku tersebut, tentunya menjadi hal yang tidak seimbang. Jadi, ketika seseorang melakukan kesalahan, maka banyak orang di dalam komunitas itu akan mendapatkan penilaian yang sama. Tentunya ini dirasa tidak seimbang. Karena nilas titik rusak susu sebelanga. Ya, harusnya nilainya diambil langsung dibuang, jangan ditaruh di susu. Tapi karena sudah terlanjur jatuh di susu, maka rusaklah susu itu sebelanga. Bapak Ibu, ini menjadi kurang adil, kurang seimbang. Sebagai contoh. Pak Hendro telah banyak berbuat kasih kepada saya. Bukan 1-2 kali. Mungkin belasan kali Pak Hendro telah melakukan kebaikan kepada saya. Tetapi ketika Pak Hendro melakukan hal yang keliru 1 kali, saya tidak boleh mengatakan Pak Hendro jahat. Masa sih Pak Hendro yang telah melakukan kebaikan kepada saya belasan bahkan puluhan kali rusak karena 1 kali kesalahan itu? Jadi 10 atau 20 kebaikan itu terhapus karena 1 kesalahan. Itulah manusia. Itulah manusia. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya cara berpikir itu. Mengapa? Saya masih mengambil contoh yang sama. Pada faktanya, ada juga loh orang-orang baik yang berasal dari suku yang sama. Jangan menikah dengan suku itu. Kan artinya kan bukan personal itu. Sudah berbicara soal komunitas. Jadi kekurangan, kesalahan, kekeliruan 1 orang mengakibatkan kekeliruan, kesalahan komunitas tersebut. Ini tidak seimbang. Pada faktanya ada juga orang-orang baik yang berasal dari suku tersebut. Nah, di sini kita mulai sedikit mengoptimalkan logika kita. Bapak Ibu yang saya hormati,
Sekali lagi saya sampaikan, supaya Bapak Ibu jangan lupa, bahwa saya tidak bermaksud sedikit pun mengajari, dijauhkan Tuhan dari hal demikian. Jauh. Tapi saya ingin berbagi, sekiranya juga saya dapat belajar dari apa yang saya sampaikan. Yang didengar itu kan belum tentu sebuah kebenaran. Yang didengar itu kan belum tentu sebuah kebenaran. Fakta, fenomena, atau pengalaman yang dilihat, atau pengalaman yang dialami pun memerlukan klarifikasi lebih lanjut, bukan? Ketika seorang memiliki pengalaman Adi Kodratis, misalnya, dia memiliki pinjaman sebesar sekian juta rupiah kepada orang, lalu ia bersaksi bahwa Tuhan telah menolongnya. Nah, ini kan kesaksian yang tidak clear, kesaksian yang kurang lengkap. Bagaimana cara Tuhan menolongnya? Kan tidak mungkin Tuhan melemparkan uang sekian juta rupiah dalam bentuk recehan masuk ke dari atas atap rumah kita, bukan? Pasti ada mekanismenya. Pasti ada caranya. Jadi, yang didengar itu belum tentu kebenaran, artinya harus diverifikasi. Harus dianalisis secara mendalam untuk menemukan kebenaran di balik fenomena tersebut. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita semakin diperdengarkan tentang keributan, keriuhan melalui media sosial mengenai perdebatan teologis. Si A mempertanyakan tentang pengajaran si B tidak terima tentang arahan dari A, dan sebagainya. Lihatlah Bapak Ibu, yang dicari selalu perbedaannya. Lihatlah yang selalu diributkan, diriuhkan adalah perbedaannya. Yang tadi saya katakan kesalahan Pak Hendro sekali, itu menghapuskan kebaikan Pak Hendro yang sudah lakukan kepada saya 20 kali. Itu menjadi tidak seimbang. Apalagi ketika seseorang menggunakan perasaan untuk menilai suku tertentu. Sekali lagi diperlukan analisis atau verifikasi yang mendalam untuk menemukan fenomena di baliknya. Singkatnya, saudaraku, singkatnya, apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan akan memengaruhi cara berpikir seseorang yang berujung kepada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya sering merenungkan. Saya sering memikirkan apa yang saya pikirkan. Saya sering memikirkan apa yang hendak saya katakan. Saya sering memikirkan apa yang hendak saya lakukan. Jadi sebelum perkataan keluar dari lidah mulut saya mencoba untuk memeriksanya, untuk memikirkannya. Apakah kata kalimat ini layak saya utarakan? Sebelum saya melakukan tindakan ini, saya memikirkan kembali, apakah tindakan ini sopan dan pantas untuk saya lakukan? Namun kenyataannya, saya juga sering gagal. Dalam kecepatan tertentu, lidah ini tidak kompromi dengan otak kita. Tindakan ini, emosi ini kadang-kadang sulit terbendung dengan logika. Apalagi kalau sudah berseteru di tengah jalan. Apalagi kalau kita punya pangkat, kita punya kedudukan, kita punya rekan-rekan kepolisian, kita punya orang-orang yang berpengaruh. Sekalipun kita bergereja 10 tahun, 20 tahun dengan teologi yang mendalam, tapi ketika emosi menguasai logika, maka yang keluar adalah manusia lain. Manusia duniawi. Sepertinya kalau di dalam ruang doa kita ingin supaya membawa terus hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun begitu keluar dari ruang doa, ada aja. Apalagi begitu masuk di tengah jalan,
bekerja berdampingan dengan orang-orang yang mengesalkan, yang mengecewakan, udah. Suasana hadirat Tuhan di ruang doa menjadi tipis. Suasana hadirat Tuhan di dalam ruang doa menjadi tipis ketika berada di dalam kenyataan. Inilah mengapa kita harus benar-benar memikirkan apa yang kita pikirkan. Kita benar-benar harus memikirkan apa yang kita hendak katakan. Kita harus memikirkan apa yang hendak kita lakukan. Niscaya kita akan terhindar dari kekeliruan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan seseorang diproses dalam kecepatan yang mengagumkan oleh otak manusia. Dalam kecepatan yang mengagumkan, diproses sedemikian mengagumkan di dalam otak kita. Sehingga menghasilkan cara berpikir atau paradigma yang mengkristal melalui berbagai keputusan dan tindakan atas perbuatan yang dilakukan. Contoh ya, contoh. Bapak Ibu, saya jujur. Kalau saya jalan pagi, saya adalah orang yang cukup tertib. Jalan pun saya harus di sebelah kiri. Harus. Biasa kalau guru begitu, mau ngasih contoh sama murid-muridnya. Jadi benar-benar saya jalan di sebelah kiri. Setiap pagi saya selalu menemukan orang yang berjalan di sebelah kanan. Sehingga beradu dengan saya. Bapak Ibu tahu apa yang ada dalam pikiran saya dalam kecepatan yang mengagumkan tersebut? 5-10 meter saya sudah lihat, ini orang nggak tahu diri. Itu dalam pikiran saya. Ini orang nggak tahu diri, nggak tahu sopan santun, nggak tahu cara berjalan yang benar. Di kiri, kenapa sih mesti di kanan? Kenapa sih mengganggu jalan saya? Sering di dalam pikiran itu. Kalau pikirannya lagi lempeng, begitu sehingga 1-2 meter, 2-1 meter mau bertemu, saya menghindar. Saya menghindar. Itu kalau lagi lempeng. Itu kalau lagi lempeng. Tetapi kalau kita lagi nggak lempeng, alias kita juga lagi kesel, lagi emosi, itu kadang-kadang logika dikalahkan dengan emosi. Artinya saya tidak mau mengalah. Bayangkan Bapak Ibu, sedih kan mendengarnya. Loh, kok cuma masalah jalan di kiri, di kanan saja, kok sampai begitu? Tuh, kalau kita menggunakan atau memikirkan apa yang kita pikirkan, atau kita memikirkan apa yang kita lakukan, kita kan jadi lucu, kita jadi malu. Soal begitu saja kok nggak bisa mengalah. Jangan bicara, jangan bicara. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Perilaku kita saja jauh daripada kekudusan. Soal mobil saja di jalanan. Wah, kita nggak bisa mengalah. Kita nggak rela bagian kita diambil orang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rajin melihat keadaan diri kita rajin mengajari diri kita akan menemukan banyak perilaku hidup kita yang harus kita perbaiki. Banyak. Banyak. Jadi semua itu diproses oleh otak dalam kecepatan yang mengagumkan. Sehingga menghasilkan cara berpikir atau paradigma yang mengkristal melalui berbagai keputusan dan tindakan yang dilakukan. Oleh karenanya betapa pentingnya organ vital otak manusia itu. Bapak Ibu, otak merupakan instrumen atau alat untuk mengolah apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh manusia. Dengan demikian, ini kalimat penting. Ini kalimat penting. Dengan demikian, ketika otak berelasi dengan pikiran, akan menghasilkan nalar atau logika yang sehat. Saya ulangi Bapak Ibu. Jika otak berelasi atau berkaitan dengan pikiran atau paradigma,
maka akan menghasilkan nalar, logika, atau cara berpikir yang sehat. Bapak Ibu, kenapa orang bisa emosi di tengah jalan? Bahkan bisa baku hantam. Karena nalarnya nggak jalan. Kenapa orang bisa beradu fisik gara-gara rebutan parkir di mall? Mengapa demikian terjadi? Karena nalarnya nggak jalan. Dia tidak bisa menerima kekalahan itu. Mengalah adalah sebuah kekalahan. Itu kan nalar yang kurang sehat. Pengajaran teologi tertentu diperdebatkan, dipertanyakan, bahkan dibully, bahkan dipersekusi secara narasi. Orang nggak terima. Dia bikin lagi, dia buat lagi konten di YouTube. Dia sebar lagi, dia di-upload lagi. Serang menyerang. Mohon maaf. Apakah oknum-oknum demikian memiliki nalar yang sehat? Kalau rasio otak berelasi dengan pikiran, maka akan menghasilkan nalar atau cara berpikir yang sehat. Jadi ketika pengajaran kita dipertanyakan, ketika pengajaran teologi kita diperdebatkan, itu sebetulnya merupakan hal yang baik dan kondusif. Untuk apa? Untuk melihat keadaan kita. Kita kembali lagi mengoreksi apakah pengajaran yang kita sampaikan benar-benar kita lakukan. Apakah pengajaran yang kita sampaikan, apakah pengajaran yang kita khotbahkan benar-benar membawa perubahan? Kalau kita marah, kalau kita emosi, kita tidak terima pengajaran kita diperdebatkan, itu tanda orang-orang yang belum berubah. Jadi pengajaran disampaikan hanya sebuah narasi, deskripsi, kaidah, kajian teologi semata. Berhenti di situ. Bapak Ibu, kita jangan terjebak dalam keadaan demikian. Kita terus bertumbuh dengan nalar yang sehat, logika, atau budi pekerti yang telah Tuhan anugerahkan buat kita. Jadi, ketika otak berelasi dengan pikiran, akan menghasilkan nalar dan logika yang sehat. Nah, ketika otak berelasi dengan nurani, maka akan menghasilkan atau melahirkan kebijaksanaan atau logika ilahi. Saya percaya Bapak Gembala Sidang, yang terhormat Bapak Pendeta Edi Santoso sudah banyak melandasi pengajaran tentang hati nurani. Namun kita patut bertanya kembali secara pribadi dalam kesenyapan. Apakah kita memiliki hati nurani? Jika kita memiliki hati nurani, tanyakan kembali, apakah hati nurani kita hidup? Apakah hati nurani kita berdampak? Apakah hati nurani kita mendatangkan kemaslahatan atau kebermanfaatan? Mari kita lihat kedalaman hati kita masing-masing. Kita telah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita telah banyak mendengar kajian-kajian kebenaran firman Tuhan. Dan itu baik adanya. Namun secara jujur mari kita koreksi keadaan kita. Sudah berapa banyak kebenaran itu terinfiltrasi, teraplikasi dalam kehidupan kita, dalam kenyataan. Kita tidak sedang membicarakan orang lain, tapi kita sering melihat fenomena di mana hamba Tuhan bisa mengutuk. Hamba Tuhan yang notabene pendeta juga tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain.
Tuhan Yesus yang punya kebenaran saja begitu direndahkan. Tuhan Yesus saja yang adalah kebenaran sendiri begitu direndahkan. Tapi Tuhan Yesus di akhir hidupnya tetap berkata, Bapa ampunilah mereka. Mari kita tanyakan kembali apakah hati nurani kita ada dan hidup. Mari kita lihat keadaan kedalaman kita secara jujur. Dengan demikian, kebijaksanaan logika ilahi, hati nurani, akan menjadi landasan yang kokoh setiap anak Tuhan mengarungi kehidupan ini. Dan Tuhan telah memulainya di atas kayu salib. Keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus melalui kematian di kayu salib hendak membawa orang-orang percaya bukan saja menjadi baik secara moral umum. Bayangkan Bapak Ibu, baik secara moral umum saja belum cukup. Saya berbicara juga kepada diri saya, Bapak Ibu, Om dan Tante. Betapa sulitnya menjadi kunjung seperti Kristus itu. Menjadi baik, coba bayangkan, baik. Apakah Bapak Ibu baik? Apakah saya baik dalam segala hal? Belum kita bicara berkenan, belum kita bicara sempurna. Roma 12 ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan kalimat pada bagian awal ayat ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Untuk memahami kalimat tersebut, dibutuhkan nalar atau logika yang sehat, bukan? Dibutuhkan cara berpikir yang sehat, bukan? Mengapa Tuhan memerintahkan agar kita atau orang percaya untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Mengapa ayat itu disebutkan? Logika dan nalar yang sehat akan membantu menjawabnya. Jawabannya ada dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lalu pertanyaannya kembali, kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya? Kenapa? Ini kan anak-anak milenial atau kaum generasi milenial kan kritis. Kenapa Tuhan menasihatkan kita untuk jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya? Maka nalar dan logika yang sehat akan membantu menjawabnya. Apa jawabannya? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Artinya apa? Kita harus memilih kasih akan Bapa atau kasih kepada dunia. Dan kita tidak dapat melayani dua oknum sekaligus. Kita tidak dapat melayani dua Tuhan sekaligus. Yang pertama adalah jika kita mengasihi dunia, maka akan kasih pada Bapa tidak ada dalam orang itu. Maka ini keadaan berbahaya. Logika kita berkata demikian. Lalu, mengapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dengan demikian, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup adalah produk dunia. Bukan produknya Tuhan. Coba dengan jujur Bapak, Ibu, Om, Tante.
Apakah kita masih memiliki keinginan daging yang begitu kuat mencengkram hidup kita? Apakah kita masih terikat dengan keinginan mata yang begitu dalam? Apakah kita masih memiliki keangkuhan hidup yang begitu mengakar bertahun-tahun? Jika masih, kita adalah produk dunia. Kita masih menggenggam semangat dunia. Bapak Ibu, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Nalar berkata demikian. Hidup 70 tahun ini adalah persiapan untuk memasuki kehidupan kekal. Orang semua rata-rata tahu. Ya, hidup ini sementara. Iya. Lalu, hidup 70 tahun ini adalah persiapan untuk memasuki kehidupan kekal. Namun pertanyaannya jangan berhenti di situ. Kekal dalam penderitaan atau abadi dalam kebahagiaan. Itu kan dua jalan yang berbeda. Ini kan merupakan pilihan. Jika nalar atau logikanya sehat, maka kita akan memilih untuk menghidupi 70 tahun kesementaraan hidup ini dalam kehendak Allah, apapun tantangannya, apapun hambatannya, apapun resiko yang dihadapinya. Tetapi kan orang bisa menjual Tuhan demi kedudukan. Orang bersedia rela menjual Tuhan demi keuntungan pribadi. Bagaimana nalar ini bisa berlangsung dengan baik ketika ia masih menggenggam dunia dengan segala pesonanya? Oleh karenanya, surga menjadi murah. Maksudnya, Pak, iya, murah. Bapak, Ibu, dan saya hati-hati bahwa hidup ini selama 70 tahun. Tolong ampuni orang, tahan mengampuni orang selama 70 tahun. Bapak Ibu mengasihi orang yang memusuhimu, tahan aja 70 tahun. Tapi Bapak Ibu akan mendapat imbalan hidup kekal selama-lamanya bukan 70 tahun, bukan 7 juta tahun, bukan 7 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Bukankah ini murah? Kenapa kita tidak bisa mengalah? Mengapa kita tidak bisa mengasihi demi kerajaan kekal ini? Mengapa kita harus mengumpat? Mengapa kita harus marah, dendam terhadap orang yang melukai perasaan kita atau melukai pengajaran kita? Kita tidak bisa mengampuni orang-orang tersebut. Buat apa hal itu kita lakukan? Dan kita akan kehilangan kesempatan untuk memasuki langit baru dan bumi yang baru. Ini kan satu hal yang keluar daripada pikiran yang sehat. Daripada 70 tahun dalam kelimpahan dosa dan selama-lamanya dalam perintahan di dalam api neraka. Neraka menjadi mahal. Saya berbuat jahat 70 tahun, dihukum selama-lamanya di api kekal. Itu kan jadi mahal. Oleh karenanya ketika Bapak Ibu dilukai, Bapak Ibu harus membalas dengan memberkati. Dengan tulus tentunya. Ketika Bapak Ibu dibuang muka gitu ya. Dibuang muka. Bapak Ibu tetap harus menampakkan wajah kita. Ketika Bapak Ibu direndahkan, dianggap tidak ada, Bapak Ibu harus membalasnya dengan memberkati. Karena imbalan selama-lamanya menantikan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat dalam Roma 12 masih berlanjut. Lanjutannya adalah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna.
Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan Allah tidak saja ingin menjadikan orang percaya sekedar baik budi dan perilakunya. Namun Tuhan Allah berkehendak agar orang-orang percaya menjadi manusia berkenan kepadanya dan sempurna. Kalimat ini terkesan mengada-ngada dan jauh dari harapan. Tadi saya sudah katakan, menjadi baik saja, tantangannya luar biasa. Apalagi berkenan, bahkan sempurna, angan-angan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia yang dikatakan oleh seorang penyair Romawi, namanya Titus Macius Paltus, manusia adalah homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya, dapat menjadi baik, dapat menjadi berkenan, apalagi sempurna. Mustahil. Mustahil. Ya, saya menyetujui. Mustahil bagi manusia. Namun tidak mustahil bagi Allah. Di sini dibutuhkan manusia-manusia atau orang-orang percaya yang menyadari kemanusiaannya. Dibutuhkan manusia-manusia yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Rasul Paulus pernah berkata bahwa di antara semua rasul akulah yang paling hina. Bapak Ibu coba bayangkan tingkat kerendahan hati seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Di atas semua kepentinganku, kepentingan orang-orang lah yang paling penting. Bapak Ibu, kita selalu menghela nafas ketika kita mendengar pernyataan-pernyataan ini. Sepertinya jauh arang dari api. Jauh. Tapi kita percaya di dalam Tuhan, Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita menyadari kemanusiaan kita, merendahkan diri serendah-rendahnya, dan terus membangun persahabatan dengan Allah, semasa jiwa masih melekat di dalam raga, hal itu akan menjadi mungkin. Keberkenanan dan kesempurnaan di dalam Allah akan menjadi mungkin. Pak Ede, waktu tinggal 2 menit. Ya, izinkan saya untuk membaca satu perikop lagi dari tulisan khotbah saya. Ya, saya akan taat dengan waktu yang Bapak telah tentukan. Silakan. Dalam Injil Yohanes pasal 8, salah satu perikopnya berbunyi demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Firman Allah adalah kebenaran. Ya, amin. Haleluya. Kita tidak meragukan sedikit pun. Namun untuk dapat berfungsi atau berperan agar firman itu memerdekakan, maka seseorang harus memberi respon dalam ketertundukan dan kerendahan hatian dengan hati nurani yang tulus untuk menghidupi kebenaran tersebut. Kebenaran akan menjadi narasi, kebenaran akan menjadi deskripsi atau kajian teologis ketika tidak dihidupkan. Makanya pemazmur katakan, maka perkataanku telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Kebenaran akan memerdekakan ketika kita memberi respon sebagaimana mesti. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, saya loncat ke bagian terakhir karena waktu. Saya benar-benar tahu dan memahami bahwa naskah pemberitaan firman Tuhan ini mudah untuk dituliskan dalam narasi khotbah malam hari ini.
namun tidak semudah untuk melakukannya dalam praktik atau kenyataan hidup. Dibutuhkan komitmen dan kesungguhan untuk terus mengajari diri sendiri, bukan orang lain. Mulai mengajari diri sendiri untuk memberi diri dididik oleh kebenaran firman Tuhan setiap waktu, agar memiliki nalar yang sehat dan nurani yang baik untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita ingin melakukan kekeliruan, ada manusia lain dalam jiwa kita berkata, jangan. Ketika kita ingin melakukan penyimpangan, ada manusia lain dalam batin kita berkata, jangan. Berilah dirimu dididik oleh kebenaran firman Tuhan melalui hati nurani ini. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu perumpamaan. Masing-masing kita memiliki hati nurani yang saya ibaratkan seperti sebuah prisma segitiga, yang ujungnya lancip, tajam. Setiap kita ingin melakukan kesalahan, prisma dalam hati kita itu berputar, menusuk bagian daging kita, mengajar kita untuk berhenti melakukan penyimpangan itu. Tetapi, ketika kita melakukan penyimpangan, kita matikan nurani kita. Udah Pak, jangan emosi, ampuni dia. Nggak bisa, dia yang salah. Itu kita sedang mematikan hati nurani. Udah Pak, ngalah saja. Nggak bisa, dia yang salah. Kita sedang mematikan hati nurani. Prisma yang tajam tadi, begitu terus dimatikan, akan menjadi tumpul. Apa artinya? Kesalahan sebesar apapun, kita tidak lagi menganggapnya sebuah kekeliruan. Kesombongan, keangkuhan seperti apapun, tidak lagi dianggap sebagai kesombongan. Karena telah tumpul hati nuraninya. Mari saudaraku, Bapak, Ibu, Om, dan Tante, kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan hidup yang baik, nurani yang sehat, berkenan, dan sempurna di mata Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Franky, luar biasa untuk paparan malam hari ini. Ya, saya yakin ini beberapa saudara-saudara yang tadi sudah mendengarkan kita bersama-sama, ada beberapa yang sudah menyiapkan pertanyaan pasti. Ya, silahkan bagi yang sudah menyiapkan pertanyaan, silahkan. Mungkin dimulai dari siapa? Pak Ferry Hartono biasanya, atau Pak Donihan, atau Justiawan, atau Bu Yuliawati Gono. Silakan. Pak Hendro juga begitu. Tanya Pak, tadi Bapak bilang ketika otak berelasi dengan nalar itu akan menghasilkan pikiran yang benar atau apa Pak? Otak berelasi dengan pikiran menghasilkan nalar. Oh, menghasilkan nalar. Jadi kalau saya ingin tambahkan, berelasi dan beresonansi sebetulnya. Jadi butuh juga kesinambungan sebenarnya. Kesinambungan. Dan itu bisa menjadikan manusia jadi baik, bahkan mungkin level baiknya juga bisa cukup punya level tinggi, Pak Franky, atau begitu? Iya, Pak. Jadi kalau kita bicara indikator 0 sampai 10 itu pasti ada tingkatannya. Dan sebetulnya kita sendiri yang bisa menilai baiknya kita selevel mana sebetulnya. Kalau dengan kejujuran gitu ya. Lalu kita bercermin dengan kebaikan secara moral umum aja. Ya, kita sebenarnya bisa menilai diri kita sendiri dengan jujur gitu. Dan berbeda kalau kemudian kita digerakkan atau katakanlah otak itu berelasi atau beresonansi dengan nurani, itu menjadi berbeda sekali, Pak. Itu dua dunia yang berbeda tuh, Pak. Dalam catatan khotbah saya sebetulnya ada satu hal yang penting terlewati.
pembangunan relasi antara otak dengan nurani itu harus memiliki landasan. Landasannya adalah logika, Pak. Logika. Maka Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Nah, inilah mengapa akal budi digunakan juga sebagai landasan untuk membangun nurani. Jadi orang tidak akan pernah bisa memiliki kaidah-kaidah keilahian tanpa dia selesai dengan kaidah-kaidah yang umum. Demikian, Pak. Itu yang menjadi alasan ya bahwa kalau kita mengaku katakanlah kita bergerak secara berdasarkan nurani, maka berarti secara moral umum kita mesti sudah lewat gitu, Pak. Tepat, Pak. Kan jujur, Pak. Saya kan mau jujur, Pak. Jangankan bicara moral ilahi ya, Pak ya. Kadang-kadang yang tadi saya contohkan lari pagi, jalan pagi aja, gara-gara ada orang motong jalan saya, ini masih dalam pikiran loh, Pak. Bayangkan dalam pikiran saja kita mesti jujur gitu. Aduh, nih pikiran ini luar biasa. Kok cuman salah orang jalan kanan kiri kok jadi masalah. Apalagi kalau sampai kita tabrak dia, lalu kita bilang, kamu jalannya salah. Aduh, Pak, moral umum saja kita masih jauh, Pak. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada Pak Donihan atau Bu Yeriati Gono atau Pak Justiawan, Pak Ferry Inge juga tuh. Silakan. Pak Budi juga, silakan Pak Budi. Kalau minggu pagi dijemput Pak Budi, pasti ada pertanyaan yang baik dari Pak Budi. Pasti. Oh iya. Tadi Pak Horengi, ketika otak berelasi dengan hati nurani akan menghasilkan apa, Pak, tadi, Pak? Menghasilkan kebijaksanaan, buka kurung, kaidah ilahi, Pak. Kaidah ilahi ya, Pak ya? Iya. Artinya kita mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau moral umum masih belum bisa tuh, Pak. Tetapi kalau hati nurani yang didewasakan, itu bisa tuh, Pak, melihat itu, Pak. Dan jujur, saya masih berusaha ke arah itu, Pak. Jadi cuma jago ngomong nih, Pak. Cuma jago ngomong nih, Pak. Jago merumuskan, jago menarasikan, Pak. Ya kan kalau penulis buku atau penelitian kan jago nulis, Pak. Tetapi begitu bicara soal implementasi, Pak. Jujur, Pak, terseok-seok. Dan manusia batiniah itu harus dibangun di atas relasi dan resonansi antara nurani dengan pikiran itu ya, Pak Regi. Jadi landasan kuat adalah logika. Oh, ya. Jadi logika yang sehat. Sebagai contoh ya, Pak ya. Kenapa kita mesti marah ketika orang cemberutin kita, Pak? Kenapa kita mesti tersinggung ketika orang melirik kita dari atas sampai bawah dengan mata yang curiga? Mungkin saja memang matanya begitu, ya sudah kan. Kalau logika kita jalankan, oh memang setting matanya begitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi karena kita kadang-kadang logika kita kalah dengan emosi, begitu orang menatap kita dengan pandangan yang mencurigakan, wah, minimal di dalam pikiran kita bilang begini, rese ini orang. Nah, gitu. Di hal-hal yang sederhana saja kita terseok-seok, Pak. Makanya kita lah yang paling tahu berapa nilai kita bicara soal kaidah umum, Pak. Ya. Silakan, tadi ada Pak Sailor, Pak Ferry Inge mau bertanya mungkin. Silakan, Pak atau Pak Donihan. Saya ingat ya, Pak ya, sambil menunggu pertanyaan ya, Pak ya. Saya ingat ketika Pak Budi mau menjemput saya di pagi hari, Minggu pagi, itu turun dari lantai, kalau tidak salah turun dari lantai 9. Saat itu memang lift sedang penuh. Saya ada di dalamnya. Begitu sampai di lobi, itu orang di dalam lift kan mau keluar, Pak. Tetapi kami terhalang dengan orang yang mau masuk, Pak. Logikanya kan yang dalam keluar dulu dong. Baru yang keluar melalui masuk gitu. Jadi ya nggak bisa keluar. Itu kan hal yang umum ya, Pak ya. Mohon maaf nih, Pak, kalau saya katakan budaya kita, kalau nggak rebutan kan nggak dapat, Pak. Kalau nggak rebutan nggak dapat. Kalau nggak cepat-cepatan nggak dapat gitu kan. Nah, ini terjadi, Pak. Bapak tahu dalam pikiran saya,
Untung aja Pak Budi nggak lihat isi pikiran saya saat itu. Pikiran saya bilang begini, Pak, resek nih orang kampungan. Tuh, Pak. Mau khotbah tuh, Pak. Mau khotbah, Pak. Dalam pikiran saya saja saya sudah memikirkan kelewatan di pikiran ini, Pak. Kalau nggak dijinakkan, Pak. Wah, luar biasa. Kenapa sih nggak bilang begini? Ya wes lah. Mau bagaimana? Dengan tulus ya. Bukan ya wes yang gelemet gitu. Ya wes gitu. Ya kita lah yang paling tahu Pak keadaan kita. Untung Pak Budi nggak melihat isi pikiran saya saat itu. Kalau enggak, Pak Franky jangan khotbah deh. Ya, bicara sama kelakuan beda. Kitalah yang paling tahu dan kita harus memperjuangkan itu dengan sungguh. Makanya firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita takut dan gentar. Kenapa? Kita tahu keadaan kita. Ini jauh dari harapan Tuhan. Makanya dalam beberapa doa saya sering sematkan, Tuhan, betapa berbahagianya ketika ketika jiwa meninggalkan raga ini, kami didapati bersih, tak bercacat, tak bernoda. Aduh, betapa indahnya. Maka setiap detik itu berharga untuk memeriksa keadaan kita. Setiap menit itu berharga untuk mengajari diri kita. Kitalah yang bertanggung jawab untuk mengajari diri kita sendiri. Bapak Ibu sekali lagi bukan mengajari ya. Aduh, bukan mengajari. Mari silakan, Pak Ferry. Pak Ferry Ingem. Pak Ferry. Bisa saya bicara, Pak? Silakan Pak Budi. Iya. Ya. Tapi justru ini biasanya memang sering saya buat kesaksian, tapi saya nggak sebutkan hamba Tuhannya. Gini, Pak. Ketika saya naik mobil ke gereja, ketika mau masuk di gereja, sebelah kanan itu kan ada satpam, Pak. Biasanya saya ini selalu ngasih tangan sama satpam itu, tapi tanpa membuka jendela mobil itu. Dan istri saya selalu negur, kamu itu loh bukaan. Dan saya mesti bilang, nggak usah, itu kaca film saya ini tipis, pasti kelihatan. Dan memang satpam itu menganggukkan, dan saya juga menganggukkan kasih tangan. Terus saya naikkan mobil saya. Tapi jujur terus terang, saya melihat satu hamba Tuhan ketika berada membawakan firman di Citraland, saya melihat cara memberi salam kepada orang. Itu saya melihat, baik orang itu pakai cincin berlian, pakai baju yang bagus, ataupun kepada ibu yang pakai sewek-sewek, kepada OB pada waktu itu sama, ya, nggak berubah sikapnya, ya, cara nunduknya, cara anunya sama. Dan justru saya melihat hal itu, tanpa hamba Tuhan itu berbicara, langsung saya ini bisa berubah. Ketika minggu depannya masuk ke gereja lagi, saya buka jendela saya dan saya kasih salam sama satpam itu. Cuma satu kok, kenapa saya nggak kasih salam? Karena saya merendahkan satpam itu. Coba teman sejawat saya, pekerja yang sama-sama waktu itu di posisi satpam, saya pasti buka jendela saya. Kenapa saya enggak buka? Cuma saya merendahkan aja. Orang lain nggak ada yang tahu. Orang lain nggak ada yang tahu. Nah, siapa hamba Tuhan itu, Pak? Saya harus terang siapa? Yang pakai baju merah pada saat ini. Saya melihat sikapnya sama. Aduh, saya sampai, wah, ini saya terpukul sekali. Nggak usah ngomong gitu. Itu nggak usah diajarkan. Memang melalui sikap itu suatu pelajaran yang baik buat orang lain, Mbak. Luar biasa. Ya, bukan sekedar cuma omongan. Melalui sikap itu jauh. Kita bisa belajar, oh iya ya, bagaimana sikap saya tuh. Sampai saya perkarakan itu.
dalam pikiran saya itu seringkali. Mungkin orang nggak melihat saya berkata-kata selalu santun. Tapi yang nggak santun itu pikiran saya ini. Yang seringkali nggak santun. Dan itu harus saya perkarakan itu. Waduh, luar biasa Pak Budi kesaksiannya ini. Maka saya takut Pak Ede sama Pak Budi. Pak Budi itu memperhatikan orang detail loh Pak. Kalau bisa di dalam pikiran, beliau akan masuk dalam pikiran. Wah, itu. Iya. Saya terberkati sekali ketika Pak Budi menjemput pagi hari dengan Ibu. Saya melihat teman-teman Betani, aduh, luar biasa. Saya sungkan sekali dijemput sama beliau-beliau. Pagi-pagi, pasti dari rumah juga lebih pagi menjemput. Waduh, rasa-rasanya saya ingin berkata, Pak, boleh nggak nanti kalau jemput lagi saya yang bawa mobil. Saya yang mengendarai. Izin sekali ini saya minta izin. Gitu. Senang juga. Tapi sama Pak Budi, jangan katanya. Oke, baik, iya memang ini. Silakan. Apa tadi yang mau bertanya ya Pak Ferry, kayaknya Pak Ferry ingat kayaknya tadi. Silakan Pak Ferry. Nah, saya mau tanya yang tentang ini Pak, apa namanya perubahan tadi kan. Apakah dengan yang selama ini Pak Ede kan ngajarkan kita juga tentang perjuangan hidup gitu Pak ya. Seperti tadi Pak ya, tadi Pak Budi seperti tadi berubah kan dia dari Pak Fengki, kemudian Pak Fengki juga kan seperti pada waktu di jalan tadi, waduh kok gini ya aku ya gitu ya. Kemudian apakah dengan perjuangan diri kita Pak, apakah ada enggak Pak cara untuk merubah itu Pak? Contohnya gini, kalau kita lihat Pak ya, pada waktu di Alkitab ya Pak ya, perempuan Samaria pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu kan hari itu juga hidupnya berubah Pak. Ya, yang tadinya dia seorang maaf ya, berzina dengan beberapa pria, kemudian hidupnya dari seorang penginjil. Dia menginjil di Samaria. Kemudian seperti aku pernah tanya sama Pak Edi juga waktu tentang murid-murid pada waktu sebelum pencurahan Roh Kudus, dia seperti Petrus menyangkal Yesus, Thomas tidak percaya Yesus. Tetapi pada waktu pencurahan Roh Kudus, hidupnya berubah, Pak. Kemudian Paulus, pada waktu dia berjumpa di daerah gunung ini, di Kisah Rasul 9 itu, ya, kemudian dia berjumpa Tuhan Yesus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Gitu. Akhirnya pada waktu dengan itu hidupnya berubah, Pak. Nah, apakah perubahan itu harus berusaha dengan kekuatan kita, ataukah ada hal yang lain yang disebut seperti Pak Edi ajarkan exousia, salah satunya Roh Kudus. Nah, apakah itu Pak yang mesti dipakai untuk kita merubah hidup kita, Pak, jadi lebih baik? Karena kan ada ayatnya, kamu harus tinggal di dalam aku, karena di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Berarti kan kita nggak bisa dengan kekuatan kita, Pak. Nah, itu coba saya butuh penjelasan yang lebih ini, Pak, supaya ngambil keputusan itu supaya nggak salah, supaya ke depan itu bisa lebih ini gitu loh. Karena kan ada yang bicara tentang pakai kuasa Roh Kudus aja gitu loh. Kita seperti ini yang terjadi gitu. Apakah dengan perjuangan gitu loh. Nah, mungkin itu Pak Franky yang selama ini pergumulan saya juga gitu loh Pak Franky. Mungkin Pak Franky sudah mulai nangkap ini bahwa memang Pak Ferry beberapa kali bahwa di dalam kisah Alkitab itu seolah-olah ada sebuah perubahan yang otomatis gitu loh. Ya, orang itu bisa tiba-tiba berubah gitu seperti Petrus yang tadinya menyangkal menjadi tidak ketika pencurahan Roh Kudus, bahkan bersaksi dengan berani. Saulus yang kemudian ketika mengalami itu sebenarnya langsung jadi berubah. Jadi seolah-olah itu bukan dengan kekuatan sendiri, bukan melalui proses begitu, tetapi seolah-olah itu menjadi sesuatu yang otomatis gitu. Pak Franky, silakan Pak. Terima kasih untuk diskusinya Bapak. Saya masih melihat perubahan adalah sebuah proses. Saya percaya dan kita amini bahwa Roh Kudus dengan kuasanya sanggup mengubah seseorang.
Namun demikian diperlukan respon atas diri orang tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat kita akan kekaguman akan kuasa Roh Kudus, tentunya Tuhan juga punya tatanan, punya sistem, punya prosedur yang harus diperhatikan dengan baik. Perkara sebagai contoh Rasul Petrus, ketika ia menyangkal di tangga Yerusalem, Roh Kudus turun, dia menjadi satria membela Tuhan. Mohon jangan dilihat dari pada saat turunnya Roh Kudus. Tetapi perhatikan juga 3,5 tahun ketika Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimanapun Petrus telah memiliki modal. Ada modal kecil. Dia mengasihi Tuhan. Ketika orang lain berkata, siapakah Tuhan? Petrus berkata, engkaulah Mesias. Ia punya modal. Tetapi ketika ia menyangkal Tuhan, itu pun sebuah proses. Proses di mana kemanusiaannya melebihi apa yang telah menjadi kekuatannya selama ini. Namun Tuhan berkenan kepada Rasul Petrus dengan menurunkan Roh Kudus, dengan menguatkan dan memberi kekuatan sehingga ia menjadi Petrus yang berbeda. Bapak Ibu jangan pernah lupa, ketika Petrus menyangkal Tuhan, apa yang ia lakukan setelah? Ia menangis. Ia menyesal. Saya percaya tangisan dan penyesalan Petrus dalam sekali. Dan ia bertobat dan Roh Kudus turun atasnya. Jadi Bapak, saya masih melihat perubahan membutuhkan proses atau mekanisme. Tapi di samping itu juga memang Roh Kudus pasti beracara. Roh Kudus pasti beracara ketika seseorang memberi respon. Roh Kudus akan tetap bergeming atau tidak bergerak ketika orang tidak memberikan respon. Masih ingat Nikodemus datang malam-malam kepada Tuhan Yesus pada saat diskusi panjang. Tapi Nikodemus tidak memberikan respon yang mendalam. Berbeda dengan Rasul Paulus yang memberi respon secara mendalam. Dia sangat mencintai Yahweh. Dia sangat membela Taurat saat itu. Jadi apapun tantangannya, ia lakukan. Namun Tuhan berkenan hadir, membuka cakrawala berpikirnya, bahwa yang kamu tentang itu adalah aku. Makanya dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Jadi Bapak, sekali lagi saya masih melihat bahwa perubahan itu memerlukan proses, memerlukan waktu, dan respon kita. Demikian Pak. Jadi ada dua ya Pak ya, selain respon, juga perubahan dalam diri kita ya, perjuangan hidup itu Pak ya. Perjuangan Pak, betul. Betul. Maksudnya ada dua, jadi respon dengan Roh Kudus, juga perjuangan gitu ya Pak. Dan proses ya Pak ya. Ya, proses dan respon terhadap Roh Kudus tadi ya Pak. Ya, betul Pak. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk berbaginya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan yang lain, Bu Yuliawati Gona ada pertanyaan atau mungkin Bu Ing. Bu Ing ini kayaknya udah buka speakernya. Silakan Bu Ing. Saya ingat pada waktu ujian disertasi Pak. Ditanyain begini Pak. Baik, silakan. Mungkin masih ada waktu kita 5-10 menit sebelum kita mungkin berakhir, Bapak Ibu. Silakan, satu pertanyaan deh. Ya Pak. Ya. Saya mengaminkan apa yang dikatakan tadi. Semua itu butuh perjuangan ya. Ya. Untuk menjadi berkelakuan benar itu loh. Ya. Itu betul-betul sebuah perjuangan karena baru beberapa hari ini saya alami sendiri ya. Saya mengalami satu hal yang ya godaan ya. Tapi dalam untuk melakukan hal yang tidak baik gitu ya.
pada waktu itu, kalau menurut saya itu kuncinya satu, kita itu punya rasa takut akan Tuhan. Itu yang saya alami. Jadi ketika saya mau mendapatkan godaan itu ya untuk melakukan hal-hal yang nggak baik, menurut saya nggak baik ya, itu rasanya itu sebuah perjuangan yang besar. Dalam satu hari itu saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Rasanya terjadi peperangan di dalam diri saya, gitu. Terjadi peperangan sehingga saya nggak bisa melakukan apa yang, gundah gulana gitu loh, bahasa anunya ya. Nah, itu saya sampai akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong berikan saya kekuatan untuk melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bukan hanya sebuah teori yang bisa mengalahkan, membuat kita itu berjalan lurus mengikuti apa kehendak Tuhan. Itu betul-betul saya alami beberapa hari yang lalu. Saya sampai dalam sehari tidak bisa apa-apa, sampai malam pun saya tuh bimbang. Ya enggak gitu. Ya, tapi ya kemurahan Tuhan. Tapi semua itu kalau bukan Roh Kudus yang ikut berperan dan kita itu berjuang dari diri kita sendiri, itu tidak akan terjadi. Jadi seperti melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu betul-betul saya rasakan ulangan lagi, Pak, ujian lagi saya, Pak, untuk yang kedua kali. Ya, saya betul-betul merasakan, dan itu saya, kalau Pak Sapat yang ditanya bagaimana caranya, wah itu harus dengan perjuangan yang besar, benar, niat dari kita dan minta pertolongan Tuhan pasti memberikan Roh Kudusnya untuk menolong kita. Benar. Itu kesaksian saya sih. Amin. Pengalaman saya yang baru aja. Ya. Dan setelah menang gitu, waduh rasanya, hati ini rasanya plong gitu. Benar-benar. Sesudah itu, setelah berdoa saya terus berdoa, terus besoknya itu bisa rasanya hati plong. Wah ini ya, rasanya seperti ini ya. Ini pengalaman, betul-betul pengalaman saya. Ya seperti itu Pak Franky. 2 minggu yang lalu kita bahas itu ya, artinya nurani yang bisa memberikan reward dan punishment Pak Franky. Nah, kita mengikuti apa yang nurani katakan, kita ternyata mendapat reward kan, sesuatu yang melegakan gitu, plong gitu ya Bu Ingguan. Oke. Mungkin ada yang terakhir, satu kali ini yang terakhir kali. Nah, silahkan. Kayaknya Pak Donihan mungkin. Kalau ini, silakan. Sudah cukup, Pak. Oh, cukup. Oke, kalau sudah cukup. Yang lain ada satu kali? Kalau sudah cukup, nanti mungkin Pak Franky bisa memberikan sebuah statement kesimpulan akhir dari apa yang kita diskusikan. Kemudian mungkin nanti saya akan menutupnya dalam doa. Ya, Bapak Ibu, untuk kita semuanya. Pak Hendro, cukup Pak? Cukup Pak. Cukup ya, jelas ya. Pak Joni gimana Pak Joni dan Bu Mami? Cukup Pak, jelas. Oke, cukup. Pak Justiawan gimana? Sudah Pak. Sudah. Jelas ya? Iya, jelas. Oke. Jocelyn Tanuwijaya ini siapa ya Pak Budi? Aku kok baru saya yang ini ya. Oke, kalau begitu sepertinya sudah jelas Pak Franky apa yang sudah Pak Franky sampaikan. Mungkin ada closing statement Pak untuk kita semuanya di dalam PA malam hari ini. Sebelum nanti saya mohon untuk saya bisa berdoa untuk kita semuanya menutup. Iya.
closing statement-nya adalah izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu satu persatu. Pertama, yang saya hormati Pak Hendro Dwiono, terima kasih Pak sudah memberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Pak. Terima kasih Pak. Dengan Ibu Juliawati Gono, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, sahabat pelayan Tuhan Pak Budiono, kapan cepat-cepat bisa ketemu Bapak kembali ya Pak? Iya, saya juga kepingin cepat-cepat ketemu Pak. Di sana juga ada Hendro Dwiono, mungkin berserta dengan Ibu, salam hormat dari saya. Yang terkasih Bapak Joni, selamat malam Pak. Pak Donihan, selamat malam, terima kasih. Terima kasih Pak. Ibu Ing, terima kasih untuk kesaksiannya yang menguatkan, yang memberkati kita semua. Terima kasih. Yang saya hormati juga Pak Ferry Hartono. Terima kasih Pak, sehat selalu. Pak Ferry oke. Ya Pak Ferry oke. Terima kasih juga untuk sudah bergabung ya. Pak Edi yang Yosrin Tanuwijaya itu adalah adik saya Pak. Yosrin Tanuwijaya itu adik saya. Dia mau ikut katanya, ini adalah foto anaknya. Mohon maaf Pak, saya kasih tahu di akhir. Oke. Lalu ada Pak Justiawan, selamat malam, terima kasih. Yang terakhir sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan, kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Gembala Sidang SKI Saling Bapak Edi. Terima kasih banyak. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pak Franky untuk pengajarannya di PA malam hari ini, luar biasa. Saya percaya kita semuanya diberkati. Ya, memang seperti yang Pak Budi, memang Pak Franky ini luar biasa. Nanti kalau COVID sudah berlalu, ya tentu saya berharap dan berdoa kita bisa, Pak Franky bisa ke Surabaya dan kita semua bisa berkesempatan untuk bertatap muka. Amin, amin Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Franky dan juga Bapak Ibu semua malam hari ini PA kita. Oke, saya mengajak kita semua untuk kita mengakhiri PA kita malam hari ini dengan doa. Dan saya untuk berdoa bagi kita semuanya dan memohonkan berkat dari Bapa di surga untuk kita semuanya ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini oleh karena kasih anugerah kemurahan-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul dan bahkan kami boleh belajar. Sama-sama lewat Zoom ini kami mendengarkan Bapa berbicara. Bapa sudah menaruh perkataan-perkataan Bapa di dalam mulut hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Pendeta Franky Chong, yang Kau pakai untuk berkata-kata di sepanjang PA malam hari ini, menyampaikan isi hati Bapa, menyampaikan perkataan-perkataan Bapa yang memberi kehidupan bagi kami semuanya. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, urapi kami semuanya, dan berikan kami untuk kemampuan, untuk kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami boleh melakukannya dan mengerjakannya di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Bapa di surga. Akhirnya Bapa, kami mengangkat tangan kami semuanya. Biarlah kiranya Bapa di surga memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang terbaik dari Bapa, berkat jasmani dan berkat rohani, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa akan menolong, menguatkan, meneguhkan, dan menuntun kami semua berjalan dalam seluruh kebenaran Bapa dan menikmati berkat-berkat yang dari Bapa di dalam kebenaran. Pujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.